Pada kesempatan kali ini, video official 1, 2, dan 3 akan memberikan wawasan berikut penjelasan terkait LK 1.4 di mana dengan judulnya masalah terpilih yang akan diselesaikan. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti PPG Daljak, tentunya di LMS itu akan ada tagihan terkait LK, baik dari LK 0 sampai dengan LK 3 titik untuk menyusun best practice. Lalu gambarannya membuat LK 1.4 itu seperti apa? Tentunya teman-teman yang pertama harus mengetahui bagaimana cara membuat LK 1.1, LK 1.2, dan LK 1.3 serta LK-LK selanjutnya. Jadi LK 1.4 ini hanya LK yang sudah teman-teman buat berdasarkan daripada LK sebelumnya, yaitu LK 1.3, yaitu penentuan penyebab masalah. Lalu gambarannya seperti apa? Di sini saya tunjukkan dulu LK 1.3 ya Bapak Ibu, di mana LK 1.3 ini menjelaskan terkait penentuan penyebab masalah. Jadi di LK 1.2 kemarin teman-teman sudah eksplorasi penyebab masalahnya itu apa saja. Sehingga di LK 1.3 Bapak Ibu akan menentukan akar penyebab masalah dan analisis akar penyebab masalah. Ya, silahkan dieksplorasi berdasarkan LK 1.3. Di sini kemampuan literasi, pemahaman konsep yang rendah, model yang digunakan belum sesuai karakter siswa, dan kurang mampu menggunakan teknologi pada saat pembelajaran. Nah, ini eksplorasi penyebab masalahnya dan akar penyebab masalahnya sudah diidentifikasi serta analisis akar penyebab masalahnya. Dari LK 1.3 ini Bapak Ibu bawa untuk mengerjakan LK 1.4, di mana LK 1.4 ini judulnya ialah masalah terpilih yang akan diselesaikan. Jadi masalah terpilih yang akan diselesaikan yang pertama, kemampuan literasi yang rendah. Peserta didik memiliki kemampuan literasi yang rendah. Dalam hal ini disesuaikan karena mata pelajarannya biologi, ini literasi sains ya, karena literasi itu beragam, banyak. Ada literasi teknologi dan lain sebagainya. Nomor 2, peserta didik kesulitan memahami konsep yang dipelajari, pemahaman konsep yang rendah. Maka akar penyebab masalahnya untuk literasi sains yaitu metode pembelajaran yang dipilih guru cenderung monoton atau teacher center. Yang kedua, guru belum mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat memberdayakan komunikasi dan rasa percaya diri siswa, serta saat pembelajaran media yang digunakan belum sesuai. Ini akar penyebab masalahnya, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. 1.4. Ini diambil berdasarkan LK 1.3. Di mana nanti setelah Bapak Ibu mengerjakan LK 1.4, maka nanti akan ada LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Untuk LK 1.4, apakah masalahnya ini hanya 2? Ini disesuaikan kesepakatan bersama ya. Kalau di LMS saya kemarin, ini kesepakatan bahwasanya kan di awal kami membuat kesepakatan, dosen pamong, guru pamong, dan mahasiswa ini membuat sebuah kesepakatan bahwasanya masalah terpilih itu berapa yang nanti akan dibawa pada saat pelaksanaan aksi atau PPL itu sendiri. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Masalah terpilih ini nantinya Bapak Ibu akan pecahkan ya, akan pecahkan melalui kegiatan pembelajaran. Masalah-masalah ini Bapak Ibu uraikan sehingga pada saat kegiatan pembelajaran masalahnya bisa terselesaikan. Karena ketika Bapak Ibu membuat LK itu fokus pada masalah pembelajaran bukan masalah individu ya. Seperti tidak memiliki uang saku atau faktor-faktor lain. Tapi fokusnya kepada apa? Fokusnya kepada permasalahan kegiatan pembelajaran. Pada pembelajaran contohnya literasi sains yang rendah, terus keaktifan siswa yang rendah, keterampilan komunikasi yang rendah, itu bisa diselesaikan pada kegiatan pembelajaran.
Jadi Bapak Ibu jangan membawa masalah lain yang tidak bisa diselesaikan pada kegiatan pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi masalah yang terpilih di LK 1.4 ini ada 2 poin. Ini silahkan dikomunikasikan dengan dosen dan guru pamongnya masing-masing. Berapa masalah yang nantinya akan dibawa akan diselesaikan dengan PPL atau aksi yang sudah Bapak Ibu akan terapkan pada sesi selanjutnya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat LK ini dari LK 0, dari LK 1, LK 2, maka nanti Bapak Ibu akan membuat rancangan atau dalam bentuk perangkat pembelajaran, berikut rencana evaluasi, sampai dengan nanti Bapak Ibu melaksanakan, ya, melakukan. Yang dalam tanda kutipnya itu secara ringkasnya itu melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, di mana masalah itu sudah Bapak Ibu petakan, Bapak Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya, akar penyebab masalahnya apa, Bapak Ibu merancang, melakukan, dan merefleksikan apakah rancangan, apakah setelah pelaksanaan itu sudah mampu menjawab atau menguraikan permasalahan yang sudah Bapak Ibu identifikasi atau tentukan. Ya, kan garis besarnya daripada PTK itu apa? Ya, siklusnya itu plan, ya Bapak Ibu, merencanakan, plan, kemudian do, kemudian see. Ya, plan merencanakan, do melaksanakan, see itu refleksi. Jadi itu dalam sebuah kegiatan yang namanya siklus ya Bapak Ibu ya, yang satu kesatuan tidak bisa dipisah. Jadi ketika Bapak Ibu mengidentifikasi masalah ini sudah masuk ke tahap plan, merencanakan. Jadi masalah-masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasi sampai dengan Bapak Ibu sudah memilih masalah yang akan diselesaikan, ini masuk ke plan. Ya, masalahnya kan sudah Bapak Ibu observasi, sudah Bapak Ibu berdasarkan kajian literatur, mungkin bisa jadi berdasarkan hasil kognitif siswa karena memang pemahamannya itu rendah. Sehingga Bapak Ibu punya pemikiran, punya gagasan bahwasanya memang pemahaman untuk topik ini tuh rendah, sehingga perlu diselesaikan. Dengan cara apa? Nah, nanti pada LK selanjutnya akan ada yang namanya eksplorasi alternatif solusi dan menentukan solusinya itu apa. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan tentang hal itu. Ya, saya jelaskan tentang LK 1.4 yang ada koherensi, ada hubungannya dengan LK sebelumnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Plan, do, see, perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Sehingga ketika Bapak Ibu membuat masalah ini disesuaikan dengan maksudnya bukan membuat ya, mengidentifikasi masalah ini disesuaikan dengan masalah di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kalau saya menyampaikan demikian, artinya masalah di sekolah Pak Agus misalnya dengan masalah di sekolah Pak Nata tentunya berbeda. Bisa jadi sama, bisa jadi beda karena kondisi siswanya juga berbeda, geografisnya berbeda, mungkin topik yang dibahas juga berbeda, sehingga ketika membidik sebuah masalah pun akan berbeda. Ya, masalah yang diselesaikan apa dan akar penyebab masalahnya juga berbeda. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, intinya LK 1.4 ini nantinya Bapak Ibu akan memilih atau menentukan masalah yang terpilih yang nantinya akan diselesaikan sehingga akan dicari alternatif solusi dan menentukan solusi yang tepat itu seperti apa untuk menyelesaikan masalah yang sudah Bapak Ibu pilih. Sehingga nanti ketika pelaksanaan pembelajaran tersebut bisa menjadi alat atau bisa menjadi wadah untuk menyelesaikan masalah terpilih tersebut berdasarkan alternatif solusi dan solusi terpilihnya seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu. Tentunya nanti kalau ada masalah yang terpilih literasi sains yang rendah karena metodenya itu teacher center, maka
nanti kemungkinan besar ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran tidak lagi teacher center tapi student center. Ya, pendekatan saintifik. Artinya kan Bapak Ibu, terus tadi kesulitan memahami konsep yang dipelajari. Pembelajaran belum memperdayakan komunikasi, maka tentunya ketika nanti Bapak Ibu merancang, ya, membuat perangkat pembelajaran, ya pembelajaran yang bisa memberdayakan komunikasi dan rasa percaya diri peserta didik. Jadi harus ada hubungannya. Ini Bapak Ibu sudah menyampaikan. Ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan demikian, maka Bapak Ibu harus tanggung jawab di perangkat Bapak Ibu atau metode serta model Bapak Ibu yang Bapak Ibu akan pilih berdasarkan alternatif solusi dan menentukan solusinya pun harus menjawab daripada masalah yang sudah Bapak Ibu pilih berdasarkan identifikasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau Bapak Ibu punya hasil asesmen awal nih berdasarkan identifikasi dan observasi, dikatakan misalnya nih siswa ini batuk. Maka ketika batuk, solusinya bukan kepada memberikan makanan atau makan 3 kali sehari, bukan. Tapi solusinya kepada apa? Ya sembuhkan dulu batuknya dengan memberikan obat batuk. Sehingga harapannya solusinya nanti tepat. Dan solusi itu Bapak Ibu terapkan ketika PPL atau aksi. Baik aksi 1 maupun 2 atau bahasanya PPL 1 dan PPL 2. Pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila penjelasan saya ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya yang saat ini sedang PPG Daljab, silahkan sampaikan di kolom komentar sehingga PD Official 1, 2, dan 3 akan lebih semangat membuat konten-konten terkait dengan PPG Daljab. Terima kasih, salam data, salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3.